warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 14 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema dahsyatnya hari hisab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Hari hisab adalah termasuk dari rangkaian beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir adalah termasuk dari rukun iman yang 6 yang tidak sempurna iman seseorang kecuali dengannya. Dari sinilah pentingnya tema hari hisab. Dan yang dimaksud dengan hari hisab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seorang hamba di hari kiamat dengan memperlihatkan kepada hamba tersebut perbuatan dan ucapan yang telah dilakukan oleh hamba tersebut, dan juga apa saja yang terjadi pada hamba tersebut saat dia hidup di dunia.
berupa keimanan, kekufuran, keistiqomahan, ataupun penyimpangan, ketaatan atau kemaksiatan. Dan apa saja yang didapatkan oleh seorang hamba setelah dia dihisab. Jika dia orang saleh, maka dia mendapatkan buku catatan amal saat dihisab dengan tangan kanannya. Dan jika dia orang yang tidak saleh, maka dia mendapatkan buku catatan amal setelah dihisab dengan tangan kirinya. Itulah yang dimaksud dengan hisab. So, Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seorang hamba dengan memperlihatkan kepada hamba tersebut apa yang sudah diperbuat dan diucap oleh hamba tersebut, dan juga keadaan-keadaan hamba tersebut saat dia hidup di dunia, baik itu berupa keimanan, kekufuran, istiqamah, penyimpangan, ketaatan, kemaksiatan, dan apa saja yang didapatkan oleh seorang hamba setelah dihisab. Apabila dia orang saleh, dia mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanannya, dan apabila dia orang yang tidak saleh, dia mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kirinya. Itulah hisab. Kemudian poin yang kedua, prinsip-prinsip yang terjadi saat hisab di hari kiamat. Prinsip yang pertama adalah keadilan yang sempurna, yang tidak dicampuri oleh kezaliman sedikit pun. Hisab di hari kiamat benar-benar adil, tidak ada percampuran kezaliman padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Kemudian setiap jiwa akan diberikan secara sempurna apa saja yang ia dapatkan, dan ia tidak akan dizalimi. Tidak akan pernah ada kezaliman di dalam hisab pada hari kiamat. Semuanya akan diselesaikan secara adil dengan sempurna oleh Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walau seberat dzarrah. Dzarrah adalah sebuah kata yang memiliki banyak makna. Ada kata yang dimaksudkan dari dzarrah adalah semut yang hitam. Ada lagi dzarrah maknanya adalah debu-debu yang berterbangan. Artinya dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Pemandangan yang kedua atau prinsip yang kedua saat hisab ya. Sebelum itu saya tambahkan dalil
Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Dan kehidupan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi walau fatil, walau sebanyak fatil. Fatil itu adalah salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan maknanya adalah biji kurma. Kita lihat di biji kurma itu tengah-tengahnya ada sebuah serat. Itulah yang disebut dengan fatil. Sedikit saja seperti serat pada tengah biji kurma tersebut tidak akan pernah Allah tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar berbuat adil. Ini gambarnya, ini fatil. Sekecil itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan. Salah satu pemandangan dan prinsip saat hari hisab. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Dan siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan ia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi walau naqira. Tadi fatila, sekarang naqira. Naqira adalah, kalau kita lihat biji kurma, maka di dalam biji kurma tersebut ada sebuah lubang yang kecil. Sekecil itu tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Akan Allah selesaikan dengan keadilannya. Kemudian prinsip hisab yang kedua adalah bahwa setiap orang akan menanggung dosa masing-masing. Setiap orang akan menanggung dosa masing-masing. Tidak akan ada yang menanggung dosa orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha, wala taziru waziratun wizra ukhra, thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Dan tidaklah setiap jiwa mendapatkan kecuali yang sudah dia lakukan, dan dosa tidak akan ditanggung kecuali oleh orang yang mengerjakannya. Tidak ada penanggungan dosa orang lain terhadap orang lain. Setiap orang akan menanggung apa yang dia lakukan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsir ayat ini, beliau mengatakan dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, la tahmilu hamilatun thiqla ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan mengandung dosa orang lain, menanggung dosa orang lain. La tu'khadhu nafsun bidzambi ghairiha. Setiap jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Yang dia tanggung adalah dosanya sendiri. Prinsip yang ketiga, yaitu saat hisab, maka setiap hamba akan diperlihatkan dari
amalan-amalan yang pernah dia kerjakan di hari kiamat. Saat hisab, setiap hamba akan diperlihatkan dari amalan-amalan yang pernah dia kerjakan di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 105, "Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Hanya kepada Allah tempat kembali kalian seluruhnya. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian dengan apa saja yang kalian lakukan. Kemudian juga dalam surat Al-Imran ayat 30, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Pada hari hisab kelak, setiap jiwa akan mendapati apa yang dia telah perbuat dari kebaikan ada dihadirkan di hadapannya, dan juga apa yang telah dia perbuat dari keburukan ada dan dihadirkan di hadapannya. Setiap jiwa menginginkan, alangkah indahnya kalau seandainya itu semua dijauhkan dari dirinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Setiap kali kita ingin bermaksiat, maka ingat bahwa itu semua akan diperlihatkan ke hadapan kita. Maka keinginan bermaksiat tersebut akhirnya hilang, akhirnya lenyap, karena takut di hari kiamat kelak akan diperlihatkan seluruh yang pernah dia kerjakan saat dia di dunia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 5, "Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat." Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia telah lakukan, apa yang telah dia lakukan. Prinsip yang keempat dalam hisab pada hari kiamat adalah pahala-pahala akan dilipatkan oleh Allah. Amal-amal saleh pahalanya akan dilipatkan oleh Allah. Beda dengan dosa. Dosa seperti itu saja. Tapi amal saleh pahala-pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat 160. "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan yang telah dia kerjakan tersebut. Sedangkan keburukan dosa maksiat bagaimana? "Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Adapun yang mengerjakan keburukan tidak akan dibalas kecuali yang semisal dengannya, tidak diperbanyak. Amal saleh pahalanya yang diperbanyak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam banyak amal, di antaranya membaca Al-Quran. "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, maka ia akan mendapatkan dengan bacaan tersebut satu hasanah, kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kelima, prinsip hisab pada hari kiamat adalah akan didatangkan saksi-saksi pemberat
untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Akan didatangkan saksi-saksi pemberat untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 66, "Innallaha ala kulli syai'in syahida." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha atas segala sesuatu, Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maksudnya di sini Allah akan mendatangkan saksi pemberat bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 41. "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah kelak di hari kiamat jika kami datangkan di setiap orang dengan saksi pemberat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi buat mereka, yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, saksi pemberat. Ini pemandangan atau prinsip yang kelima pada hari hisab. Itulah 5 prinsip saat terjadinya hari hisab. Lalu apa yang akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ini yang harus kita siapkan, karena kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama adalah kekufuran dan kesyirikan, baik itu kufur akbar atau asghar. Syirik akbar, syirik asghar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92-93. "Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun." Dikatakan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang beribadah kepada selain Allah, manakah zat yang kalian ibadahi selama ini selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka bisa menolong kalian atau kalian bisa minta pertolongan kepada mereka? Ini menunjukkan bahwa yang akan ditanya kelak di hari kiamat adalah kekufuran dan kesyirikan. Mana Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah selama di dunia disuruh untuk menolong orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir tersebut. Begitu juga dalam surat Al-Qasas ayat 62, "Wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'iya alladzina kuntum taz'umun." Pada hari kiamat, hari hisab kelak, Allah akan berfirman, mana sekutu-sekutu aku yang kalian ibadahi ketika hidup di dunia? Allah akan tanyakan itu di hari kiamat. Kemudian yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah apa saja yang pernah dia kerjakan, dia amalkan, dia perbuat selama dia hidup di dunia. Itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Apapun, sekecil apapun, naqir, fatil, akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 92, "Fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Allah Rabbmu, sungguh kami akan benar-benar, di situ ada penekanan, lamut taukid, sungguh kami akan benar-benar, lanas'alannahum, nunut taukid, akan benar-benar bertanya kepada mereka seluruhnya tentang apa saja yang telah mereka perbuat.
Amma, ma di sini dalam bahasa Arab namanya ismul mausul, yadullu 'ala al-umum. Kata atau huruf sambung yang menunjukkan kepada keumuman. Apapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi an arba', an umrihi fima afna wa an ilmihi madza 'amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah." Tidak bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Umurnya dia habiskan untuk apa? Ilmunya apa yang dia amalkan dengannya? Hartanya dia dapatkan dari mana? Dia sedekahkan pada apa? Harta 2 pertanyaan. Yang ketiga, dan anggota tubuhnya dia gunakan untuk apa? Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ini juga menjadi cambuk bagi kita. Saat kita mengerjakan apapun, maka pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mubah-mubah akan ditanya oleh Allah. Berjalan ke pasar, tidur, makan, minum, bersetubuh, yang mubah-mubah juga akan ditanya, karena dalil-dalilnya menunjukkan kepada keumuman. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Tirmidzi juga ada tambahan, wa an syababi fima abla, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa. Ini menjadi cambuk bagi para pemuda agar benar-benar menggunakan waktu mudanya sebaik-baiknya, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai dosa. Yang ketiga yang akan dihisab oleh Allah adalah nikmat yang pernah dia rasakan di dunia. Allah berfirman dalam surat Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu, yaitu hari hisab, tentang nikmat. Dan nikmat yang dimaksud adalah perut yang kenyang, air yang dingin, menghilangkan rasa dahaga, kemudian tempat tinggal yang teduh, kemudian bentuk tubuh yang sempurna, enaknya tidur, semuanya akan ditanya. Sebagaimana perkataan Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'i, beliau berkata, hatta an syarbati asal, sampai minum madu akan ditanya oleh Allah. Imam Mujahid, seorang ahli tafsir dengan si tabi'i, beliau mengatakan, an kulli ladzatin min ladzatid dunya, akan ditanya setiap kelezatan dari kelezatan dunia. Al-Hasan Al-Basri berkata, minan na'im al-ghada wal-'asha. Kan ayatnya tadi berbunyi, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Termasuk na'im, sungguh engkau akan benar-benar ditanya tentang na'im. Termasuk na'im adalah makan siang, makan malam. Ditanya oleh Allah, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang tabi'i, beliau berkata, minan na'im aklus samani wal asali bil khubzin naqi. Termasuk nikmat makan keju,
dengan madu, dengan roti yang bersih. Abdullah bin Abbas mengatakan an-na'imu sihhatul abdan wal asma' wal absar. Termasuk nikmat yang akan ditanya adalah sehatnya badan, sehatnya pendengaran, dan sehatnya penglihatan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada seorang hamba, dan itu tidak bisa dihitung, akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu yaumal qiyamati minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya hal pertama yang akan ditanyakan terhadap seorang hamba atasnya pada hari kiamat adalah dari nikmat, yaitu pertanyaan ditanyakan kepadanya, bukankah kami telah mensahihkan badannya, mensehatkan badannya, dan menghilangkan rasa haus dengan air yang dingin. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat akan ditanya. Coba, apakah kita bisa untuk mempertanggungjawabkan kelak tentang nikmat-nikmat tersebut? Hal yang keempat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah janji dan kesepakatan-kesepakatan. Janji-janji, kesepakatan-kesepakatan dengan seseorang akan ditanya oleh Allah. Makanya ada orang mengatakan al-wa'du dain, janji itu adalah hutang, betul. Karena memang akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34, wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Dan awfu bil 'ahd artinya tunaikanlah janji-janji. Sesungguhnya janji akan ditanya, dihisab kelak pada hari kiamat. Yang terakhir, yang kelima yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu berbuat dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, maka setiap itu akan ditanya tentangnya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Di sini ada pelajaran menarik. Kalau antum perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, sering sekali Allah memulai dengan pendengaran. Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, Allah sering sekali menyebutkan dengan pendengaran. Coba saya lihat berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang pendengaran, baru penglihatan. Seperti misalkan dalam surat Yunus ayat 31, amman yamlikus sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan? Begitu juga di dalam surat An-Nahl ayat 78, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, yaitu jantung, kalbu kita.
Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan qalbu. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 78, huwallazi ja'a wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan qalbu. Ini bukan sembarangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pendengaran terlebih dahulu dibandingkan penglihatan. Karena pendengaran lebih bisa merusak dibandingkan penglihatan. Pendengaran lebih bisa merusak dibandingkan penglihatan. Ini salah satu rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pendengaran didahulukan dibandingkan dari penglihatan. Baik. Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang haramnya mendengar musik dan nyanyian, salah satu penemuan menarik mereka adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan pendengaran baru penglihatan, menunjukkan bahwa apabila pendengarannya sudah diberikan hal-hal yang buruk, maka lebih berpengaruh buruk kepada hati dibandingkan melihat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ada poin amalan-amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ini tentunya ketika disebutkan amalan-amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat, menunjukkan bahwa amalan tersebut penting, bukan sembarangan, harus benar-benar diperhatikan, karena dia yang akan pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Yang pertama kali diantaranya adalah hak Allah terhadap hamba, yaitu sholat. Itu hak Allah terhadap hamba. Allah akan bertanya kepada hambanya tentang haknya yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah perihal sholatnya. Menunjukkan sholat amalan yang sangat penting. Semestinya seorang hamba harus benar-benar sangat-sangat perhatian terhadap sholat. Bahkan kalau boleh dikatakan illas salat. Mungkin sebagian anak-anak muda meninggalkan ini, meninggalkan itu. Sholat jangan pernah tinggalkan, karena dia adalah hak sangat spesial yang Allah miliki, yang merupakan kewajiban seorang hamba. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, maka sungguh dia telah rugi dan malang. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah penentu kesuksesan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, sholat adalah penentu amal-amal lainnya.
Karena dalam riwayat yang lain disebutkan fa in saluhat faqad saluha sairu amali. Jika salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat faqad fasada sairu amali. Jika salatnya buruk, rusak, entah itu salat yang rusak itu kan seperti tidak salat sama sekali. Terkadang salat, terkadang tidak. Salat di luar waktu, salat di akhir waktu tanpa ada alasan syar'i, salat dalam keadaan tidak tumakninah, salat dalam keadaan tidak khusyuk. Ini 6 yang melalaikan salat. Fawailun lil musalli. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Lalai tadi 6. Orang yang tidak salat sama sekali, terkadang salat, terkadang tidak. Salat di luar waktu, salat di akhir waktu tanpa ada alasan syar'i. Salat tidak tumakninah, seperti sholat terlalu cepat, sholat dalam keadaan tidak khusyuk. Maka hati-hati, yang sholatnya baik maka seluruh amalnya baik. Jadi kuncinya ada pada sholat. Yang sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Dia ahli bakti orang tua, dia ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh, tapi sholatnya buruk, maka tidak manfaat salat tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Sekarang kita akan ambil contoh berbagai macam hisab pada hari kiamat. Contoh berbagai macam hisab pada hari kiamat. Perhatikan baik-baik. Jadi hisab itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada hisab yang mudah, disebut dengan hisaban yasir, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun siapa saja yang diberikan kitabnya dari arah kanannya, maka sungguh ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan hisab yang mudah itu pun sulit. Pokoknya orang kalau sudah kena hisab pasti sulit, meskipun mudah. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada seorang pun yang akan dihisab kelak pada hari kiamat kecuali dia binasa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa yang diberikan buku catatan amalnya dari kanannya, maka sungguh ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kok setiap yang dihisab tidaklah dia dihisab kecuali dia akan binasa? Kenapa begitu? Padahal kan siapa yang diberikan buku catatan amalnya saat dihisab dengan bagian kanan, dia akan dihisab dengan yang mudah. Kenapa setiap yang dihisab pasti binasa, wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Innama dzalika al-'arab."
Laisa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa halak. Sesungguhnya itu adalah memperlihatkan catatan amal. Tidak ada seorang pun yang akan diteliti saat hisabnya pada hari kiamat kecuali dia pasti binasa. Yang diteliti saat dia dihisab pada hari kiamat pasti binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti saat hisabnya pasti binasa, pasti. Itu saja adalah hisab yang mudah. Itu adalah hisab yang mudah. Baik. Sekarang bagaimana contoh-contoh potret-potret hisab di hari kiamat? Di antaranya Allah akan mendebat orang yang melakukan perbuatan riya. Allah akan mendebat orang yang melakukan perbuatan riya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Syafi'i bin Mati' al-Asbuhi, bahwa beliau pernah masuk ke kota Madinah. Ternyata ada orang yang dikerumuni oleh manusia. Lalu beliau bertanya, siapa orang tersebut? Kemudian dikatakan orang tersebut adalah Abu Hurairah. Lalu aku pun mendekat dan aku duduk di hadapannya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu berbicara meriwayatkan hadis kepada manusia. Lalu ketika beliau diam, aku bertanya. Syafi'i bin Mani' ini bertanya, "As'aluka bihaqqin wa haqq." Aku bertanya kepada engkau dengan kebenaran, tentang kebenaran. Lamma haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu 'alimtuhu. Ketika engkau menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bisa menghafalnya. Maka kata Abu Hurairah, "Af'al." Aku akan lakukan itu. La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan meriwayatkan kepada engkau sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya kepadaku. Aqaltu wa 'alimtu. Aku hafal dan aku pahami hadis tersebut. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung berkata pada saat itu, beliau mengatakan, "Annallaha idza kana yaumal qiyam yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jam'al Qur'an, man yud'a atau yad'u bihi rajulun jam'al Qur'an." Sesungguhnya Allah pada hari kiamat turun menemui para hambanya, liyaqdiya bainahum, untuk menghukumi di antara mereka. Wa kullu ummatin jathiyah, pada saat itu setiap orang bertekuk lutut. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jam'al Qur'an. Maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah orang yang menghafal Quran. Wa rajulun qatala fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan orang yang banyak hartanya. Fa yaqulullahu lil qari' alam mu'allimka ma anzalta ala rasuli. Lalu aku katakan kepada orang yang tadi hafal Quran, bukankah aku telah hafalkan kepadamu ayat-ayat Al-Quran yang aku turunkan kepada Rasulku? Lalu orang tersebut, si penghafal Quran ini mengatakan, "Bala ya Rabb, iya wahai Allah. Famadza 'amilta fima 'alimta?" Lalu apa yang engkau lakukan, amalkan dengan apa yang telah engkau ketahui. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Aku salat dengan hafalanku tersebut, siang hari malam hari aku salat. Fa yaqulullahu lah. Lalu Allah berkata kepadanya, "Engkau telah dusta."
Ini maksudnya. Allah mendebat orang-orang yang riya. Penghafal Quran yang riya, Allah debat. Engkau dusta kalau menghafal Quran karenaku. Engkau dusta bersedekah karenaku. Engkau dusta berjihad karenaku. Itu maksudnya Allah mendebat orang-orang yang riya. Ini potret pertama. Potret yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada seorang hamba dosa-dosanya di hari kiamat, sampai hamba tersebut mengakui seluruh dosa-dosanya. Ini potret yang kedua. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Allah mendekat kepada orang beriman. Yang ingat, yang mendekat ini adalah, yang didekati oleh Allah ini adalah orang beriman. Lalu Allah meletakkan penutupnya dan menutupi hamba tersebut. Fayaqul, ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak engkau ini dosamu? Hamba beriman, tapi kan ada dosanya. Maka Allah perlihatkan. Ini potret yang kedua. Tahu enggak ini dosamu? Ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Si hamba tersebut mengatakan, "Na'am, iya, wahai Tuhanku." Hatta idza qarrarahu bi dzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia menganggap dirinya pasti binasa karena sudah ketahui oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Lalu Allah berfirman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menutupi dosa-dosa kita di dunia, Allah tutupi dosa-dosa kita di akhirat. Seperti hamba ini, satartuha 'alaika fid dunya, aku tutupi dosa-dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Fa yu'ta kitabu hasanati, maka akhirnya diberikan buku catatan amal-amal baiknya. Ini pemandangan potret yang kedua. Allah memperlihatkan seluruh amalan-amalan hamba tersebut, sampai hamba tersebut tidak bisa mengelak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, termasuk pemandangan kelak pada hari kiamat yang ketiga saat hisab adalah Allah akan mengambil qisas yang pernah terjadi kezaliman di antara para hamba. Karena tadi kita katakan bahwasanya prinsip dari prinsip-prinsip hisab pada hari kiamat adalah keadilan yang sempurna, tidak ada kezaliman sedikit. Maka apa saja hak yang masih tersisa antara hamba dengan hamba pasti Allah selesaikan sampai selesai. Allah ambil qisas atasnya sampai selesai. Nah, ini yang berat. Jadi kalau kita urusan dengan hak Allah, kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Asalkan taubat kita dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau urusannya dengan makhluk, maka jika tidak minta halal di dunia, akan berurusan dan pasti di akhirat. Pasti. Mungkin yang mencuri, dia mungkin bisa terlepas dari kejaran para polisi atau pegawai keamanan. Bisa lepas, kabur ke daerah mana, nyuri di Jakarta, kabur ke Kalimantan, bisa. Nggak ada yang tahu, tinggal di pedesaan, nggak ada. Tapi urusan di akhirat belum akan selesai. Pasti akan diselesaikan oleh Allah pada hari itu. Makanya para ulama mengatakan
huququl adamiyyi mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar seseorang hamba dibangun di atas saling meminta, saling menagih. Coba perhatikan beberapa riwayat di atas. Riwayat ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qurana." Sungguh hak-hak akan disampaikan kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat, sampai digiring kambing yang patah tanduknya dari kambing yang mematahkan tanduknya. Akan begitu. Hewan akan dimintai qisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba bi sautin dzulman iqtussa minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul dengan satu cemeti dengan kezaliman, satu kali saja, akan dimintai qisas darinya pada hari kiamat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari Ammar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba mamlukahu zaliman uqida minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul budaknya pada hari dalam keadaan zalim, maka dia akan dikisas darinya pada hari kiamat. Semuanya akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah salah satu kiat kita adalah agar seseorang jangan pernah berurusan dengan hak orang lain, terutama harta, darah, kehormatan. Coba perhatikan tentang kehormatan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Yaji'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah." Yang terbunuh akan membawa yang membunuh nanti pada hari kiamat. Lagi ramai nih, bunuh-membunuh. Yang membunuh akan membawa yang terbunuh akan membawa yang membunuh nanti pada hari kiamat. Nasiyatu wa ra'suhu biyadihi. Dia memegang kepalanya. Jadi gambarannya orang yang terbunuh tersebut terpenggal lehernya. Dia pegang kepalanya. Dia datangkan yang membunuhnya. Wa audaju tashkhabu daman, dan darah mengalir pada kepala tersebut. Lalu dia menghadap kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Allah, tanya orang ini, atas apa dia telah membunuh? Hatta yudnihi minal arsh, sampai orang tersebut mendekatkan pembunuh tersebut dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan darah termasuk hal yang pertama ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Yang artinya pertama yang akan dihisab antar manusia pada hari kiamat adalah perkara darah. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, tadi kan sholat yang pertama kali dihisab. Lah ini kenapa darah?" Maka jawabannya mudah. Yang sholat urusannya dengan Allah. Yang darah urusannya dengan manusia. Nah, saya ingat sekali dulu, saya hampir 13 tahun di Arab Saudi. Kalau urusan kelahi, mereka itu tidak mau pakai, pasti ayo apa? Pakai dada. Karena kalau sudah mukul itu bermasalah, bukan hanya pada saat itu di dunia secara peraturan negara, juga di akhirat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan cukup karena waktu saya ngejar kajian habis maghrib. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.